Tidak ada saya kira umat muslim yang tidak merasa spesial ketika mengingat datangnya bulan Rabiul Awal gitu. Karena bulan ini bulan yang istimewa gitu. Secara maknawi saja Rabiul Awal. Jadi bulan semi, musim semi yang pertama. Jadi Wih. itu menunjukkan bahwa seolah-olah alam semesta ini menyambut kehadiran Rasulullah dengan kondisi yang sebelumnya kering secara spiritual. Ketika Rasulullah hadir di muka bumi ini, maka benih-benih hijau yang begitu luar biasa, hati manusia menjadi hidup kembali untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kembali lagi di El Marifa Podcast. Nah, di podcast yang kali ini bertepatan dengan Maulid Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, yaitu Ustadz Izzuddin selaku pengasuh dari Mabna Al-Muhasibi, pengasuh di Mahat Sunan Ampel Al Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Di kala pandemi ini kesibukan apa saja? Apakah sibuk di jurusan, di ma'had? Mungkin kesibukan yang lain kalau kita boleh tahu Ustadz. Nggak ada bedanya pandemi sama tidak pandemi, kesibukannya tetap mengelola beberapa pesantren, ngajar di beberapa ma'had. Lalu kebetulan saya nggak ngajar karena sedang cuti S3. Jadi fokus di ma'had di Sunan Ampel ini, di Al-Muhasibi, dan beberapa pesantren yang saya ikut ngajar di situ. Oh, nggih Ustadz. Berarti tetap sama ya. Apakah juga di kala pandemi ini ngajarnya juga lebih ke online apa offline ini Ustadz? Karena pengajian ya, kalau online kayak kurang afdol kayaknya. Jadi iya. ngajinya betul-betul ngaji ruhan wajah sadar. Wih. Biar lebih afdol gitu Ustadz. Iya. Ya. Tapi tetap protokol kesehatannya tetap Dijaga. Alhamdulillah. Berarti tetap aktif, tetap produktif walaupun di kala pandemi Ustadz. Insya Allah begitu. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin teman-teman mahasantri ini belum mengenal secara mendalam tentang Ustadz Izzuddin. Mungkin cuma tahu pengasuh ma'had dan pengasuhnya Al-Muhasibi. Ya. Mungkin kita ini pengen tahu nih Ustadz asalnya mana, terus alumni mana, sehingga sekarang bisa jadi pengasuh. Mungkin ada hal di balik itu semua atau mungkin cerita payah panjenengan bisa sampai sekarang itu kita ingin tahu Ustaz. Siapa tahu bisa memotivasi kita gitu. Iya, agak sulit mendeskripsikan diri saya sendiri karena saya ini lahir dari banyak dimensi kesukuan ya. Jadi ibu saya itu orang Betawi asli, ayah saya orang Banyuwangi asli, tapi saya lahir di Jombang. Wih. Jadi kalau dikatakan saya sukunya apa, sukunya nggak jelas itu. Yang jelas orang Indonesia. Gitu. Dan saya dosen syariah di jurusan hukum keluarga Islam. Saya alumni beberapa pondok pesantren, ya Seblak, pesantren Mamul Hikam, pesantren ayah saya sendiri, Nurul Jadid, Tebu Ireng, Maslakul Huda Pati. Itu adalah alma mater yang saya banggakan, di mana tempat saya menimpa dan mencari ilmu di situ. Saya kira itu. Ya. Bisa jadi pengasuh, diberi kepercayaan untuk menjadi pengasuh, salah satu pengasuh di MSAA ini ya, itu min haitsulayah tasib ya, sesuatu yang Tidak terduga-duga gitu. Ya tidak saya impikan juga. Dan kayaknya orang yang kurang kerjaan saja yang mimpi jadi pengasuh di sini. Karena tugasnya berat, ya, tanggung jawabnya berat. Ya tapi itulah, Allah sudah memberikan saya amanah itu, ya sebisa mungkin saya ikut membantu dan memberikan tenaga yang bisa saya sumbangsikan untuk kemajuan MSA tercinta ini. Alhamdulillah.
dari pondoknya tuh udah banyak sekali, pasti ya sangat-sangat sudah mumpuni lah untuk menjadi pengasuh di MSAA. Oh, nggak ada ininya sebenarnya. Kalau orang yang lebih pintar dari saya banyak gitu. Tapi nggak semua orang mungkin seberuntung saya. Atau mungkin tidak semua orang ya mendapatkan amanah ini. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari mereka. Itu sesuatu yang lain. Sayun akhor lah. Tapi bangga menjadi pengasuh apa menurut Ustadz? Iya, bangga ada, takut ada, seneng ada, susah ada. Jadi campur baur lah gitu. Yang penting dijalani saja. Dijalani Ustadz. saja, mengalir saja. Hidup itu kalau terlalu dipikir malah bikin sumpah gitu. Betul, Ustadz. Sambil diminum enggak apa-apa kopinya terima Ustadz. kasih. Ini nggak ada tulisannya El Marifah ini, yang nggak ada. Ini Ustadz, ini kan spesial hari santri. Kemarin hari santri. Ini spesial Maulid Nabi. Pasti mayoritas masyarakat di Indonesia itu pasti merayakan Tidak hanya Indonesia, dunia. Di seluruh umat Islam di seluruh dunia pasti selalu merayakan hari santri, apalagi hari santri Maulid Nabi. Ya. Mohon maaf Ustaz. Pasti umat Islam di seluruh dunia pasti merayakan Maulid Nabi. Nah, dan juga Maulid Nabi kalau di pondok-pondok ini kan hal-hal yang paling ditunggu-tunggu oleh santri. Kenapa sih kok awalnya ada Maulid Nabi? Kok di umat Islam di seluruh dunia ini merayakan Maulid Nabi? Gimana Ustaz? Mungkin dari sejarahnya atau asal usulnya Maulid Nabi itu seperti apa? Ya, teori tentang perayaan Maulid Nabi secara seremonial ya. Dalam artian di situ ada dibacakan janji dan sebagainya atau hal-hal yang terkait dengan sirah nabawiyah itu banyak versi. Tetapi sesungguhnya perayaan Maulid Nabi ini terlepas dari acara seremonial, tidak ada satupun umat muslim di dunia yang tidak merasakan hari yang spesial ketika mereka berada di bulan Rabiul Awal ini. Terlepas itu bahwa ada beberapa kelompok dari umat muslim yang tidak mau merayakan Maulid Nabi, itu merayakan dalam aspek seremonialnya. Tetapi sebagai seorang muslim, saya yakin tidak ada satupun dari mereka yang tidak merasakan sesuatu yang spesial ketika masuk di bulan Rabiul Awal. Karena ini bulan yang istimewa gitu. Di situ Rasulullah SAW lahir. Di bulan itu juga Rasulullah SAW memulai tahapan risalah dakwah yang luar biasa. Beliau hijrah masuk ke kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu juga ya 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ada saya kira umat muslim yang tidak merasa spesial ketika mengingat datangnya bulan Rabiul Awal gitu. Karena bulan ini bulan yang istimewa gitu. Secara maknawi saja Rabiul Awal. Jadi bulan semi, musim semi yang pertama. Jadi itu menunjukkan bahwa seolah-olah alam semesta ini menyambut kehadiran Rasulullah dengan kondisi yang sebelumnya kering secara spiritual. Ketika Rasulullah hadir di muka bumi ini, maka benih-benih hijau yang begitu luar biasa, hati manusia menjadi hidup kembali untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Keren sekali dari penyampaian dari panjenengan Ustaz. Kan tadi panjenengan kan bilang semua orang itu pasti bahagia ketika bulan Rabiul Awal. Di samping itu juga di Rabiul Awal itu kan awal kelahirannya Kanjeng Nabi Ustaz gitu. Kan mungkin tidak semuanya merayakan secara seremonial. Tapi semuanya tuh pasti senang gitu. Sebenarnya inti dari Maulid Nabi kalau kita meresapi itu apa Ustaz? Apa kita senang aja? Apa kita hadiahkan apa ke Kanjeng Nabi untuk rasa senang kita? Apalagi kita memperingati kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz. Jadi
merayakan Maulid Nabi itu ya sebagaimana Rasulullah SAW inginkan dari diri kita. Jadi senantiasa kita mengikuti ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, meneguhkan rasa bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang dikukuhkan, bahkan diakui oleh banyak orang, tidak hanya orang Muslim saja. Seorang penulis hebat Michael Hart itu dari Amerika, ya beliau meletakkan Rasulullah, sosok Muhammad itu sebagai ya orang yang menempati ranking pertama sebagai manusia yang paling memiliki pengaruh dalam perjalanan dunia ini selama manusia itu ada di muka bumi ini. Jadi kita di Maulid Nabi itu meneguhkan kebanggaan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu yang penting. Terlepas dari seremonial seperti apa, kita membaca sirah nabawiyah itu sesuatu yang bagus. Tetapi syai'un aham, sesuatu yang lebih penting dari itu adalah meneguhkan dan menegaskan identitas kita sebagai umat Nabi dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu yang terpenting. Menurut saya seperti itu. Tadi disinggung Michael Hart itu orang Muslim, bukan Muslim, non Muslim tapi menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, di perkembangan dunia sampai sekarang ini. Berarti Nabi Muhammad tuh pengaruh sekali. Kelahiran Nabi Muhammad itu pengaruh sekali terhadap perubahan umat manusia. Seperti itu Ustaz ya. Jadi Rasulullah itu mungkin satu-satunya manusia yang memulai tautan emosi seseorang itu tidak terbatas pada sekat bangsa, suku ataupun negara, tetapi menyatukan manusia dengan satu perasaan yang sama, yaitu keimanan. Itu tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, atau belum bisa dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa ini Ustaz? Begini. Nabi Musa yang pengikutnya itu menyatakan diri sebagai orang Yahudi. Agama Yahudi itu ya itu agamanya orang Semit saja gitu. Jadi nggak ada orang Lamongan memeluk agama Yahudi itu kurang kerjaan gitu. Artinya nggak pantas lah. Konghucu juga sama. Konghucu itu ataupun Buddha. Jadi sekat-sekat agama itu menjadi sekat-sekat identitas kesukuan. Dulu ya orang Cina itu ya rata-rata agamanya Konghucu. Kok ada orang Blitar agamanya Konghucu itu lucu, nggak pantas. Ireng terus Konghucu nggak pantas. Tapi agama kita itu menjadi agama yang dianut oleh hampir semua ras besar yang ada di muka bumi ini. Dari orang Eropa, orang Cina, orang Afrika, orang Asia Tenggara. Itu ada peradaban-peradaban Islam itu dikembangkan oleh berbagai macam suku. Kalau orang-orang Kristen itu mampu mendirikan kerajaan besar, yaitu ya Romawi Timur, Romawi Barat. Di Indonesia belum pernah ada sejarahnya. Di Asia belum ketemu itu. Di Eropa mereka besar. Tapi agama Islam di Afrika kita mengetahui ada orang-orang muwahhidun situ. Orang Tunisia, orang Senegal itu membangun peradaban kerajaan yang besar. Juga begitu orang-orang India. Kita tahu Taj Mahal di situ. Indonesia atau yang baru-baru ini menang di UFC itu Habib Nurmagomedov itu. Kemarin ini orang Dagestan. Muslim. Mengucapkan insya Allah alhamdulillah sujud syukur. Itu orang Islam. Jadi sebelumnya nggak ada yang seperti itu. Itulah kehebatan, makanya Michael Hart meletakkan Rasulullah sebagai sosok yang paling berpengaruh di muka bumi. Jadi kalau kita baca rankingnya dia itu nomor 1 Nabi Muhammad SAW, nomor 2 itu Isaac Newton, nomor 3 itu Isa Al-Masih, Tuhan dia sendiri mungkin ya. Ditaruh nomor 3. Lalu Buddha, Konghucu. Ya Rasulullah tetap yang paling unggul. Karena tidak ada satu aspek dalam kehidupan manusia yang lepas dari ajaran Rasulullah. Di mana orang itu terinspirasi oleh ajaran-ajarannya. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin perang, sebagai pedagang, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakek.
Rasulullah lengkap sebagai pemimpin negara. Hadir semuanya di situ ajaran-ajaran Rasulullah. Berarti sangat sempurna sekali. Paripurna. Paripurna sekali kelahiran Kanjeng Nabi ini Ustaz nggih. Risalahnya paripurna. Paripurna. Tidak ada yang bisa lah mengalahkan paripurnanya Kanjeng Nabi. Semua aspek itu bisa merubah dari yang mungkin dari jahiliyah ke Islami, jadi yang tidak berpengetahuan ke berpengetahuan, dari kegelapan ke masa terang benderang, itu memang semua dipengaruhi oleh Kanjeng Nabi. Dan itu pengaruhnya dunia, bukan akhirat juga mungkin. Dunia akhirat ini. Dunia akhirat atau yang di luar kosmos kita, ya para malaikat, jin ikut kepada Rasulullah SAW. Dan mungkin di kelahirannya juga menanti-nanti seperti itu, Ustaz. Begitu. Ya, mungkin di kitab-kitab Maulid sudah sering dijelaskan, Ustaz. Ini kita kembali ke ini, Ustaz. Pastikan kalau di pondok itu Maulid Nabi itu ditunggu karena acara seremonialnya. Nah, ini kalau menurut Ustadz, ini hal yang bagus. Kenapa kok bisa dianggap hal yang bagus? Kenapa kok kita harus merayakan secara seremonial? Apakah tidak cukup kita hanya senang di dalam hati saja, terus mendoakan beliau, kemudian berbuat baik ketika hari kelahiran Nabi? Apakah dengan seremonial ini sesuatu hal yang bagus? Kenapa gitu, Ustadz? Iya. Sesuatu itu kan tidak bisa berjalan normatif saja. Harus ada wadah-wadah yang bisa meluapkan perasaan lebih dari itu. Contohlah dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang suami, ya pasti istri saya itu percaya kalau saya itu cinta kepada dia. Tapi di momen-momen tertentu rasa cinta itu harus saya tunjukkan. Taruhlah ulang tahun perkawinan, tanggal lahirnya dia, masa diem-diem aja, itu kan nggak pantas gitu. Seperti itu saja, itu sesuatu yang manusiawi lah gitu. Jadi rasa cinta itu ya begitu, butuh ruang-ruang waktu dan ruang-ruang tempat di mana kita bisa lebih menampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukan berarti di luar dari hari Maulid kita tidak meneladani beliau, enggak, atau tidak ingat kepada Rasulullah, tidak. Setiap hari Jumat kita senantiasa bersolawat atau lebih menambah solawat kita kepada Rasulullah SAW. Saya kira itu seperti itu perasaan ya, jangan terlalu dalam-dalam bahas tentang dalil. Ya. Berarti kreativitas itu enggak apa-apa kalau selama itu bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita ke Kanjeng Nabi, Ustaz. Seperti itu. Asalkan ya di dalam perayaan Maulid itu kita juga menjaga hal-hal yang dilarang. Sebagaimana tegas ditulis oleh Hadratul Syekh Ma'asari dan kitab beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ juga beliau sedikit mengkritik mungkin perayaan-perayaan Maulid yang dianggap keluar dari substansi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu harus kita pahami juga dengan baik. Apa saja itu, Ustaz? Mungkin hal-hal yang keluar dari konteks merayakan Maulid itu. Kan ada itu merayakan Maulid ngundang palapa, itu kan nggak pas. Oh, seperti itu, Ustaz. Atau Maulid tapi ada ikhtilat di situ, laki perempuan campur. Ya, itu kan sesuatu yang tidak menampakkan sakralitas kita sebagai umat Rasulullah SAW. Saya kira begitu. Kalau yang baik gitu, yang dianggap udah benar, itu seperti apa, Ustaz? Praktis kalau kita membaca tradisi atau melihat tradisi mulut dan di Indonesia itu sifatnya banyak kepada yang pertama membaca sirah Nabi, jadi sirah Nabawiyah. Yang kedua sedekah. Jadi tidak ada perayaan Maulid yang nggak makan. Seperti itu. Pasti ada makan. Dan niatnya mereka adalah sedekah. Idkhulus surur, menjadi memasukkan rasa bahagia kepada umat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kecil itu di beberapa tradisi di daerah Banyuwangi itu mereka akan dikasih manisan, dikasih telur gitu, telur hias.
Itu untuk menambah rasa senangnya anak-anak kecil merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, supaya mereka itu tidak lebih banyak mengenal Upin dan Ipin atau Naruto gitu, tapi mengenalkan sosok Rasulullah di saat mereka masih pada usia dini. Biar ini juga Ustaz, hari Maulid itu juga ditunggu-tunggu. Iya, Ya, seperti itu. apakah perayaan Maulid ini khusus untuk hari ini saja gitu, hari kelahiran Nabi saja? Boleh nggak kita merayakan Maulid di luar hari kelahiran Nabi gitu Ustaz? Kan ini banyak kan mungkin majelis-majelis yang lain itu merayakan Maulid setiap malam Ahad gitu, setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau menurut Ustadz bagaimana gitu? Sebenarnya bukan merayakan Maulid ya, membaca Sirah Nabawiyah. Membaca Sirah Membaca Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Jadi mungkin dikemas dengan bahasa merayakan Maulid, tapi sesungguhnya ya acaranya itu membaca Sirah Nabawiyah. Bagus-bagus saja. Bagus-bagus. Tapi intinya itu membaca Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Bagaimana perjalanannya? Perjalanan hidup Kanjeng Rasulullah Nabi SAW. Oh, iya. Monggo Ustadz, kopinya. Ya. Ini Ustadz, kalau di Maulid Nabi ini kan semuanya dirayakan seluruh dunia. Mungkin dari umat non muslim ketika melihat umat Islam sangat bangga dengan kelahiran Kanjeng Nabinya, dengan kelahiran Rasulnya, apa sih yang dirasakan oleh umat non muslim? Apakah wah kok umat Islam itu kompak sekali mengingat Rasulnya, atau gimana gitu Ustaz? Kalau pendapat dari umat non muslim gitu melihat perayaan Maulid ini Ustaz. Saya bisa menjamin ya, di mana umat muslim di situ mayoritas, maka orang-orang non muslim di situ akan merasakan perlindungan yang mumpuni. Mana perlindungan ini Ustaz? Dalam sejarah peradaban muslim, orang-orang muslim itu hadir sebagai pelindung. Jadi kita ini bukan agama yang disebarkan dengan kekerasan, dengan alasan penjajahan dan sebagainya. Jadi agama Islam itu menyebar sedemikian cepat dan luar biasa, menembus batas-batas negara dan benua, itu karena ajaran cinta dan respek kepada sesama manusia. Saya kira perayaan Maulid itu yang menjadi perayaan yang meneguhkan sesungguhnya risalah Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu tidak ada perayaan Maulid itu menjadikan orang muslim menjadi ketar-ketir. Wah, bahaya ini, bom lagi ini. Itu adalah kelakuan orang-orang yang numpang atau membajak agama kita. Tapi dalam sejarahnya, di mana Islam di situ berkembang, maka orang non muslim di situ akan merasakan perlindungan. Berarti memang kelahiran orang spesial, walaupun dirayakan sampai kapanpun akan terus membawa perdamaian dan ketenangan, tidak bagi umat Islam aja Ustadz ya, tapi bagi seluruh alam. Harusnya begitu. Itu tugas besar kita bersama. Dan kita juga sebagai seorang muslim harus menjaga nama, ajaran dan agama yang dibawa Rasulullah ini tetap menjadi agama yang damai dan agama rahmatan lil alamin, seperti itu Ustaz. Kalau di Maulid sendiri ini kan banyak kitab risalah yang dibaca gitu Ustaz. Mungkin itu sejarahnya itu kenapa bisa muncul kitab-kitab Maulid, kitab-kitab yang menceritakan tentang risalah Nabi. Itu awalnya para imam-imam terdahulu mu'alif kitab tersebut itu bagaimana kok ada kepikiran untuk menciptakan kitab tersebut sehingga bisa dipakai kita untuk sebagai bahan kita lah untuk mencintai Kanjeng Nabi. Itu ceritanya gimana Ustaz? Apakah terpikirkan bagaimana gitu Ustaz? Jadi sisi seni atau bagaimana umat muslim mengolah perasaan sehingga membuat narasi-narasi, baik itu berupa syair ataupun nasyid ataupun lagu-lagu yang mengandung kemuliaannya Rasulullah SAW, itu sesuatu yang sudah dilakukan ya bahkan semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Masih hidup sudah melakukan seperti itu. Ada syair-syair yang disenandungkan oleh beberapa sahabat Rasul di hadapan Rasulullah SAW.
Jadi tradisi madah Rasul itu sesungguhnya tradisi yang sudah ada semenjak Rasulullah masih hidup. Gitu. Sampai zaman sekarang. Gitu. Sampai yang terakhir ini seperti Simtud Duror itu ya kalau dihitung kan belum begitu lama jadi pengarang. Atau sholawat burdah yang begitu mendunia dari Syekh Al-Busairi itu kan lahir dari sebuah kerinduan yang mendalam terhadap sosok Rasulullah SAW. Yang kerinduan tersebut sampai menyebabkan ya beliau mungkin merasakan sakit. Dan dalam mimpinya itu beliau diberi burdah oleh ketemu Rasulullah SAW dan diberikan burdah. Nah ketika burdah itu sudah ada di pundak maka semua sakit karena menahan rindu itu menjadi hilang. Nah disitulah sholawat burdah itu muncul. Alhamdulillah. Dan dikembangkan. Jadi kalau kita membaca sholawat burdah itu ya kita harus bisa merasakan bagaimana kerinduan pengarang burdah itu kepada sosok Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tetapi menghayati nilai-nilai kerinduan seorang umat kepada junjungannya. Berarti dari sangat-sangat rindu dengan Kanjeng Nabi sampai sakit, kemudian ditantengin Kanjeng Nabi di mimpinya sampai diberikan burdah gitu ya, dalam mimpi. Berarti kita tuh sebagai seorang muslim ketika membaca burdah itu kita ya kalau bisa merasakan apa yang dirasakan pengarangnya gitu kan. Kita harus rindu Kanjeng Nabi. Nah, mungkin ini Ustaz tips-tips biar setiap hari kan biar kita bisa rindu Kanjeng Nabi gitu Ustaz. Kan Kanjeng Nabi ajaran Islam itu selalu mengatur semua hal gitu Ustaz. Nah, ketika mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur. Nah, menumbuhkan rasa cinta ke Kanjeng Nabi itu Ustaz, bagaimana tips-tipsnya supaya kita ketika beribadah itu juga kita ada rindu ke Kanjeng Nabi. Kan kalau kita rindu ke Kanjeng Nabi kan lebih afdol lah istilahnya seperti itu Ustaz. Mungkin tips-tipsnya itu bagaimana Ustaz? Jadi mulailah sedikit demi sedikit kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Ada banyak kitab mungkin yang menceritakan bagaimana seharusnya seorang muslim hidup dalam kesehariannya. Taruhlah kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Al-Ghazali. Di situ bagus sekali. Jadi itu real bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah dengan melakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah dari tidur sampai tidur lagi. Dari tidur sampai tidur lagi. Nah, itu real gitu. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi. Itu real. Nah seperti itulah. Juga kita menambah mungkin referensi-referensi bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sehingga dalam banyak riwayat, dalam banyak kitab tafsir, ketika Rasulullah SAW mendapati dalam surah Al-Ma'idah bagaimana Nabi Isa merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in tu'adzihum fa innahum ibaduk, fa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Jadi Nabi Isa itu meminta kepada Allah, fa in tu'adzibhum. Jadi umatnya Nabi Isa itu salah dan Nabi Isa tahu kalau umatnya salah. Tetapi rayuan Nabi Isa kepada Allah itu fa in tu'adzibhum, kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Tetapi fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mau mengampuni mereka, wah engkau itu zat yang maha bijaksana, zat yang maha pengampun. Nah ketika Rasulullah SAW mendapati ayat ini, Rasulullah SAW sholat isya bersama para sahabat. Selesai sholat isya, Rasulullah melanjutkan sholatnya sendiri dari malam sampai pagi, membaca ayat ini dalam ruku dan sujudnya dengan tangisannya, sampai tangisannya itu membasahi bajunya, menetes di janggutnya Rasulullah SAW. Dan para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis?
Bahkan dalam beberapa hadis itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk bertanya kepada Rasulullah, meskipun Allah Maha tahu. Apa kata Jibril? Ma yubkika ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, umatku. Sehingga malaikat Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya Allah, Muhammad membaca ayat itu karena terinspirasi apa yang dikatakan Nabi Isa terhadap umatnya, dan Nabi Muhammad ngikutin itu. Artinya saya lebih berhak untuk mendoakan umat saya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril diminta turun lagi untuk memberitahukan kabar kepada Rasulullah bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat hak istimewa kepada Rasulullah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Kita nggak mau tenang bagaimana menjadi sosok yang dicintai oleh Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah SAW, kehadirannya di surga. Apa yang kita bisa balas atas cinta Rasul kepada kita? Sehingga Rasulullah nggak pernah mendoakan umatnya buruk gitu. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari itu, seandainya ada umatku yang aku caci, maka sesungguhnya cacianku itu akan menjadi sholawat untuk dia di hari kiamat. Seperti itu. Saking rasa cintanya Kanjeng Nabi ke umatnya gitu Ustaz. Kita akan dijemput satu persatu oleh Rasul untuk dilihat bagaimana ini si fulan umatku ini seperti apa nanti nasibnya di akhirat nanti. Dan Rasulullah tidak tega ketika ada umatnya yang disiksa gitu Ustaz. Apa? Iya. Sampai sahabat Umar itu sebenarnya agak protes kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau engkau ngomong begini ya Rasul, nanti umatmu itu akan males-malesan beribadah. Ya, itu protesnya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ya ini memang sudah keistimewaan umatku gitu. Saking rasa cintanya Kanjeng Nabi ke umatnya gitu. Seperti itu. Sebenarnya kita sangat beruntung sekali jadi umatnya Kanjeng Nabi nih Ustaz ya. Maka nikmat yang terbesar bagi kita sebagai manusia adalah Allah berikan kita keistimewaan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling akhir ada di muka bumi, tapi akan menjadi manusia yang pertama kali masuk ke surganya Allah dengan syafaat dan cintanya Rasul kepada kita. Amin. Nah ini kan kita udah hampir 1,5 abad tidak bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Mungkin apakah rasa cinta dari zaman ke zaman terhadap Rasulullah itu aplikasinya berbeda-beda Ustadz. Mungkin umat Nabi Muhammad di zaman A itu cara mengekspresikan rasa cintanya itu seperti ini. Terus zaman B itu cara mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah itu seperti ini. Nah kita ini di zaman sekarang udah hampir 1400 tahun lebih jauh dari Rasulullah, dari zamannya. Mungkin apa sih yang kita bisa berikan, rasa cinta yang kita berikan, atau sesuatu yang bisa kita berikan untuk bisa membalas cinta dari Rasul ini? Saya kira karena di zaman Rasul juga sahabat banyak, manusia juga banyak, dan mereka mengekspresikan cinta dan kerinduan kepada Rasulullah itu juga dengan berbagai macam. Jadi di zaman Rasulullah ini juga berbagai macam cara untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada. Sama. Para sahabat juga mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah macam-macam. Ada yang senantiasa ikut kepada Rasulullah kemanapun Rasulullah berada, berjalan di situ, dia ada di situ. Atau sahabat-sahabat yang senantiasa menanti dan mengintai Rasulullah dari masjid. Untuk apa? Untuk rebutan melayani Rasulullah SAW. Atau para sahabat yang ketika Rasulullah SAW wafat, ketika mereka sakit, mereka datang ke istri Rasulullah SAW untuk apa? Untuk melihat jubah Rasulullah, untuk meminta, ya seperti itu, banyak lah. Jadi sama, jadi kita pun mengekspresinya mungkin berbeda-beda. Sama seperti sahabat-sahabat Rasulullah. Ada seorang ulama yang begitu cintanya kepada Rasulullah SAW itu,
ketika sholat itu yang dibaca mesti ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak pernah beliau itu tidak membaca ayat ini. Nah, ini kenapa Ustaz? Ya karena mungkin beliau dengan membaca ayat ini merasakan getaran cinta dan sambung secara ruhani dengan kehadiran Rasulullah SAW. Seorang ulama besar. Jadi seperti itu, ekspresinya macam-macam. Ada yang tiap maulid bikin apem itu juga ada. Gitu. Ada yang wah tidak bisa digambarkan bagaimana kita umat Nabi Muhammad itu mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada salah seorang sahabat itu yang ketika dia diminta oleh Rasulullah SAW untuk membuang darah bekas Rasulullah SAW bekam, ini tolong kamu buang darah saya di tempat yang tersembunyi. Sanggup ya Rasulullah. Setelah itu diminum darahnya. Mungkin emang tersembunyi gitu. Tersembunyi di perutnya. Atau bagaimana orang-orang Quraisy ketika pada pada perjanjian Hudaybiyah bisa melihat sosok para sahabat yang begitu mengidolakan Rasulullah sehingga tidak ada satupun Rasulullah meludah kecuali ludahnya akan ditadahi dengan tangannya. Ataupun ketika Rasulullah mencukur rambutnya, para sahabat berebut untuk menyimpan potongan rambut Rasulullah SAW. Ya seperti itu. Nah kita mungkin tidak seberuntung para sahabat yang senantiasa bisa melihat Rasulullah berinteraksi. Tapi ya marilah kita tadi itu meneguhkan keikhlasan kita, tekad kita untuk senantiasa menjadi umat yang terbaik, menjadi pengikut yang terbaik, yang bisa memberikan gambaran yang sempurna terhadap pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman Nabi itu tidak ada satupun sahabat yang tidak mengidolakan Rasulullah, karena Rasulullah hadir di semua spektrum umur. Jadi bisa dibayangkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bertanya kepada anak kecil, membuka pertanyaan kepada anak yang masih kecil dengan panggilan ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughair, wahai Abu Umair, kata anak kecil ini, gimana kabar burung emprit kamu? Itu kan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana beliau itu care kepada anak kecil. Jadi kepada anak kecil Rasulullah bertanya seperti itu. Jadi Rasulullah ngerti ini anak kecil ini senengnya apa, punya peliharaan apa di rumah, sehingga Rasulullah membuka percakapan itu, ya Aba Umairin ma fa'ala bin Nughair, gitu. Gimana burung emprit kamu lagi ngapain sekarang? Itu sesuatu yang luar biasa. Dan hadir di semua aspek. Hadir di semua. Walaupun beliau juga sebagai kepala negara, tapi bisa menjangkau semua aspek umur kehidupan, bahkan seluruh agama pun ketika masa beliau pun semuanya menjadi damai, semuanya menjadi aman. Karena Rasulullah itu pribadi yang senantiasa bermukhalatah, bergaul dengan para sahabat-sahabat. Beliau tidak membuat sekat bahwa beliau itu seorang nabi, pemimpin negara, tidak. Beliau hadir di semua kelompok, berjalan di pasar, ikut mengangkat batu ketika perang Khandaq, ikut menggali parit, meskipun para sahabat meminta Rasulullah SAW tidak melakukan itu, tapi Rasulullah tidak bisa berdiam diri melihat para sahabatnya dalam keadaan lapar menggali parit, sedangkan beliau hanya menjadi penonton saja. Sebenarnya seorang pemimpin itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Sebuah teladan bagi seluruh umatnya, bagi seluruh aspek kehidupan yang dikelolanya. Seperti itu saja. Harusnya seperti itu. Mungkin kalau di kala pandemi ini Ustaz, kan sudah mulai ya mungkin beberapa majelis-majelis kayak maulid itu kan sudah mulai aktif, tapi kan yang lainnya belum. Mungkin apa sih yang kita bisa berikan supaya kita rasa cinta kepada Kanjeng Nabi itu tetap ada gitu Ustaz. Ya mungkin itu saja Ustaz.
Ya, cinta Nabi, ingat Nabi kan tidak harus nunggu maulid. Setiap saat bisa Ustaz ya. Dalam tahiyat kita, kita Hmm, senantiasa memberikan salam kepada Rasulullah. Tinggal kita ini menghadirkan hati atau tidak. Ketika kita ngomong assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, sesungguhnya kita sedang melakukan sambung rasa dengan Rasulullah dengan mengucapkan salam kita kepada Rasulullah dari MSAA ini untuk Rasulullah SAW yang mungkin berada jauh dari kita, tetapi kita kan mengucapkan salam itu. Jadi sekali lagi tadi itu, kita jangan menanti maulid setahun sekali tetapi melupakan esensi kecintaan kita kepada Rasulullah yang itu harusnya setiap hari, setiap saat. setiap hari, setiap saat. Jadi itu mungkin yang perlu kita kembangkan. Jangan yang ini loss, yang ini kita hanya terikut arus-arus seremonial saja, tapi tidak memahami secara detail dan meresapi nilainya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi salam kita kepada Rasulullah itu adalah salam yang pasti akan dijawab oleh Rasulullah. Ketika kita nanti bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah akan menjawab salam kita di hadapan kita. Amin amin. Berarti emang kita ya harus setiap saat menghadirkan Rasulullah di hati kita. Biar kalau kita sudah menghadirkan Rasulullah di hati kita, insya Allah kehidupan kita insya Allah pasti akan selamat, pasti akan tenang, pasti akan damai seperti kehidupan yang Rasulullah jalankan seperti itu Ustaz ya. Seberat apapun cobaan kita, itu akan terasa ringan kalau kita mengingat pengorbanan dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi kita yang tercinta. Begitu beratnya, ya berat sekali sih Ustaz. Nabi itu orang yang terbaik. Inni atqakum wa ahsyakum. Jadi orang yang paling takut, oleh yang paling takwa kepada Allah. Tetapi apakah Allah memberikan nikmat yang begitu dalam zahirnya? Nikmat yang begitu sempurna kepada Rasulullah? Nikmat yang paling sempurna bagi Rasul itu ya menjadi kekasihnya Allah. Tetapi nikmat-nikmat yang lain itu, taruhlah sebagai kita ini orang ya, kita itu akan merasa bahagia kalau kita bisa hidup dengan istri kita, dengan semua anak-anak kita, mengisi hari-hari kita bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita. Tapi Rasulullah itu menjadi orang yang banyak ditinggal oleh kekasih-kekasihnya di dunia. Rasulullah kehilangan ibundanya, kehilangan ayahnya, kehilangan istrinya terlebih dahulu, kehilangan anak-anaknya terlebih dahulu. Hanya satu dari 7 putra putri Rasulullah itu yang menyaksikan Rasulullah wafat, yaitu Sayyidah Fatimah. Sedangkan putri dan putra Rasul yang lain itu sudah terlebih dahulu meninggalkan Rasulullah. Dan Rasulullah sangat sedih ketika harus kehilangan Abdullah, ketika kehilangan Ibrahim, ketika kehilangan Qasim, ketika kehilangan Zainab. Tetapi tangis dan kepedihan itu tidak menjadikan Rasulullah menjadi lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya yakin banyak di antara kita ini ya bisa menyaksikan ayah ibunya. Alhamdulillah. Rasulullah nggak seberuntung kita dalam tanda kutip. Ya, saya nggak bisa bayangin tuh. Istri saya meninggal duluan, alhamdulillah ya. Anak-anak saya meninggal duluan, saya nggak bisa bayangkan seperti apa cobaan yang begitu berat itu. Dan itu tidak sekali 2 kali menimpa Rasulullah Ustaz ya. Berkali-kali. Rasulullah kehilangan paman, kehilangan kakek yang beliau cintai, kehilangan istri yang beliau begitu cintai, Khadijah Al-Kubra, dan kehilangan putra-putri beliau ya dalam usia yang kecil. Dan walaupun cobaan seperti itu Rasulullah masih tetap tegar, tetap semangat, Tidak hanya tegar, mendoakan umatnya ya, tetap beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik sampai kaki beliau itu ya bengkak. Kita nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu luar biasa, tapi mungkin syukur kita kepada Allah dengan ibadah kita yang maksimal
ya sepertinya sangat kurang kalau dibandingkan dengan Rasulullah. kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Ya mungkin ini yang terakhir lah Ustaz. Pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang mendengarkan podcast ini supaya kita mengisi hari-hari kita lah, kan tadi jangan hanya di Maulid saja, mengisi hari-hari kita supaya bisa terus rindu kepada Rasulullah ini, apa Ustaz pesan dari panjenengan? Untuk adik-adik saya, para santri MSAA yang sekarang mungkin secara jasad tidak hadir di sini, tetapi mudah-mudahan ruhnya senantiasa nyambung dengan kami yang ada di sini. Jadi jadikan momentum Maulid ini sebagai upaya kita untuk senantiasa ya menapaktilasi perjalanan manusia yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling luar biasa semenjak dunia ini ada, dengan senantiasa kita membaca secara serius, meneladani dan memahami makna kehadiran Rasulullah di dunia ini untuk kita bisa teguhkan nilai dari kelahiran Rasulullah itu di dalam hati kita, sehingga kita ini nanti akan betul-betul menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah. Amin. Tidak hanya di mulut saja tetapi di hati. Ketika kita hidup ini Rasulullah adalah menjadi panutan dan pedoman kita. Amin, amin. Dan itu perlu upaya dan kerja keras dan keikhlasan kita untuk itu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih banyak Ustadz telah bisa sharing, bisa hadir di podcast ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Podcast kali ini bersama Ustadz Izzuddin, pengasuh Mabna MSA kita tercinta. Oke, let's close this podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.